Hai, Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Di video kali ini saya akan membuat Bika Ambon ekonomis, cocok untuk ide jualan. Yuk ditonton videonya sampai akhir. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini ya, terima kasih. Bahan-bahan yang diperlukan 130 ml santan instan atau 2 bungkus santan segitiga seperti ini. Tambahkan 170 ml air, jadi keseluruhannya 300 ml air santan. Tambahkan serai, 4 lembar daun jeruk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Nah, untuk kunyitnya ini nanti kalau kurang kita tambah lagi. Aduk-aduk dulu sampai tercampur rata, baru kemudian nyalakan kompornya. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai larutan santannya mendidih dan matang. Nah, tadi saya tambahkan lagi sedikit kunyitnya. Warna aslinya ini sedikit lebih kuning dibanding di video, mungkin karena efek cahaya jadi warnanya agak pudar. Nah, kita aduk-aduk terus agar santannya tidak pecah. Ini larutan santannya sudah mendidih. Kemudian matikan kompor, sisihkan, biarkan hingga dingin. Kemudian siapkan biang ragi, tambahkan 75 ml air hangat. Lalu campur dengan 6 gram ragi, aduk-aduk sebentar. Kemudian tutup, biarkan kurang lebih sekitar 10 menit. Siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram tepung tapioka, 75 gram terigu pro sedang, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, air santan yang sudah dingin, kemudian aduk hingga semua tepungnya dan gulanya larut dan tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan biang ragi. Nah, ini tandanya raginya masih aktif, akan berbuih seperti ini. Kemudian aduk lagi. Nah, untuk teman-teman yang biasa pakai ragi saset, biasanya kan kalau buat kue itu nggak langsung habis ya, bisa buat 2 kali buat. Nah, itu ada tips untuk menyimpan raginya agar tetap bagus. Plastiknya bisa dikaretin atau plastik raginya kita simpan ke wadah tertutup, kemudian simpan di kulkas. Nah, itu insya Allah raginya nanti akan tetap bagus. Kemudian tambahkan 2 butir telur kocok lepas dan 25 gram margarin cair yang sudah dingin. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Karena ini adonannya masih agak pucat warnanya, saya tambahkan lagi dengan pewarna kuning agar hasil warnanya lebih terang kuningnya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu tutup dengan plastik wrap atau plastik seperti ini. Biarkan sampai 2 jam. Nah, setelah 2 jam adonannya akan berbuih dan mengembang seperti ini. Aduk-aduk dulu sampai buihnya hilang. Baru kemudian kita pindahkan ke dalam gelas ukur untuk memudahkan menuang ke dalam cetakan. Nah, setelah buihnya hilang, pindahkan ke dalam gelas ukur. Sebelum mengaduk adonan yang sudah didiamkan 2 jam itu, saya sudah memanaskan cetakan yang akan dipakai.
Cetakannya harus benar-benar panas baru kita masukin adonannya. Itu tandanya sudah panas ya, tadi saya percikan air. Nah, sebelum menuang adonan, kita aduk-aduk lagi adonannya agar buihnya hilang. Tuang adonannya 3/4 saja. Saya tuangnya di bagian pinggirnya terlebih dahulu, baru bagian tengah, karena bagian tengahnya itu biasanya lebih cepat matang ya, karena saya nggak pakai plat tatakan yang buat cetakan. Nah, setelah semuanya kita tuang, biarkan dulu sampai muncul buih-buih, baru ditutup. Oh iya, untuk cetakannya ini kita nggak perlu oles minyak, karena adonannya ini juga kan tadi kita pakai margarin cair, nanti biasanya itu akan keluar juga minyaknya, jadi nggak usah kita olesin lagi minyak. Nah, ini sudah berbuih seperti ini, baru kita tutup, kita biarkan hingga matang semuanya sampai atas-atasnya. Nah, ini sudah matang. Saya matikan dulu kompornya, baru saya angkat satu persatu. Nah, ini cantik ya bika ambonnya. Tadi juga pas ngaduk adonan itu udah kecium wangi-wangi bika ambon. Apalagi nih pas dibuka tutup cetakannya wangi banget. Nah, setelah semuanya diangkat, kemudian kita nyalakan lagi kompornya dengan api kecil untuk memasak sisa adonan berikutnya. Nah, jangan lupa selalu diaduk dulu. Nah, satu resepnya ini menghasilkan 21 kue bika ambon dengan takaran cetakannya 3/4 cetakan ya untuk menuang adonannya. Lanjutkan proses memasak sisa adonannya seperti proses memasak di tahapan yang pertama. Ini masih ada sisa sedikit, saya taruh aja saat di tengah-tengah, karena kalau mau diisi lagi yang pinggir-pinggirnya takutnya kalau nanti kepenuhan jadi luber. Ini dia kue bika ambonnya, sudah siap disajikan. Sebelum itu saya hias dulu menggunakan daun pandan biar lebih cantik. Nah, ini kue bika ambonnya kenyal. Nah, saya potong dulu ya biar lebih terlihat seratnya. Saya mau coba ya kue bika ambonnya. Nah, ini enak teman-teman, kuenya kenyal, kemudian manisnya juga pas, nggak terlalu manis. Nah, segitu aja video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Tunggu video-video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum.